kemudian foto skala sendiri itu seperti apa, bagaimana posisi dan visualisasi pada bagian skala dan aplikasi klinisnya itu apa, ya. Oke, baik, kita mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Kalau Anda melihat gambar ini, ya kelihatannya kan ini orang kok wajahnya nggak simetris ya. Yang kanan itu tirus, yang kiri itu agak nyempluk ya kalau bahasa Jawa agak gemuk gitu ya. Kemudian apakah orang ini normal ya? Kalau kita lihat telinganya yang sebelah kanan, telinganya kecil ya. Dan apakah nah oleh karena itu saat ini untuk klien-klien ya soft tissue-nya yang tidak wajah yang tidak simetris tadi itu betul-betul dibuktikan dengan pemeriksaan imaging yang memerlukan rekonstruksi 3 dimensi, kemudian potongan-potongan untuk daerah tertentu. Kenapa? Karena ingin membuktikan bahwa memang terjadi kelainan-kelainan yang tidak normal. Ya, tadi orang ini sebelah kanan telinganya itu kecil, ya, dan ternyata memang dia di sini lubang telinganya aja nggak ada. Eksternal auditory kanalnya itu tidak ada. Ya, dari sini dibuktikan seperti itu. Kalau foto polos sulit untuk melihat itu. Ya, tetapi sekali lagi, apakah foto polos itu masih digunakan di apa sehari-hari? Tergantung kebutuhan. Ya, kalau kebutuhannya mau rekonstruksi, tentu tidak cukup. Ya, harus menggunakan minimal ya ada CT scan, ada MRI. Boleh CT scan, boleh MRI. Kenapa? Dengan CT scan itu kita bisa melihat dalam posisi 3 dimensi itu dengan baik. Misalnya seperti di sini ada mandibulanya yang tidak normal sebelah kanan, yang kiri masih normal. Bagaimana dengan join dan sebagainya. Ya, jadi itu bisa diselesaikan dengan teknologi CT scan. Foto polos nggak bisa. Nah, skal foto polos kepala itu adalah satu pemeriksaan untuk memeriksa tulang-tulang. Untuk soft tissue kita tidak bisa. Apa saja? Termasuk facial bone, tulang wajah, hidung, sinus-sinus yang ada di dalamnya, ya. Kemudian ya jadi kadang-kadang ada keluhan ada tanda-tanda gangguan saraf, ya, ada gejala. Tapi saat ini memang sangat terbatas. Ya. Nah, ini plan X-ray itu sudah diganti oleh MRI atau CT. Ya, apalagi dengan stroke, epilepsi, demensia, operasi-operasi, ya sulit untuk mendapatkan informasi yang banyak dari skal. Ya, pada umumnya skal itu digunakan untuk sinusitis yang hanya screening, kemudian bukan untuk persiapan operasi ya, ada screening aja. Kemudian untuk trauma yang tidak melibatkan kelainan yang ada di intrakranial. Kalau sudah ada gangguan kesadaran misalnya, langsung sudah pindah ke CT scan. Nah, indikasinya apa? Ada trauma, ada displasi, ada abuse. Abuse itu ya kayak bullying itu loh, kekerasan. Ya. Kemudian ada bentuk kepala yang nggak normal. Kemudian ada infeksi atau tumor, ada kelainan metabolik, ya. Ini leukemi, multiple myeloma itu semuanya kanker ya. Kemudian fraktur, ya, fraktur di wajah. Nah, kalau fraktur di wajah itu sederhana, ya cukup memang dengan skal. Tapi kalau yang sudah complicated kita nggak bisa, harus dengan CT scan, ya. Ya, nyeri kepala yang berulang ini perlu CT scan ya minimal. Kalau
dengan foto skal itu, ya ini zaman dulu, ini cerita zaman dulu ya. Atau dia terjadi cedera pada telinganya sehingga dia tidak bisa mendengar, tapi ya tidak bisa menyelesaikan masalah kalau skalnya. Nah, apa yang kita bisa amati dari pemeriksaan foto kepala ini? Yang pertama, dokter radiologi itu melihat perubahan densitas. Densitas itu hitam putihnya yang ada di foto itu. Ya, kemudian perubahan ukuran atau bentuknya. Kemudian adanya defek atau misalnya bolong atau nonjol dan sebagainya. Ya, jadi ada defeknya. Defeknya itu maksudnya begini, ada abnormalitas baik itu densitas maupun ukuran bentuknya. Nah, bagaimana caranya radiografer itu bisa menunjukkan kelainan-kelainan tersebut? Itu bisa dengan cara membuat rotasi, ya, membuat sudut atau fleksi ekstensi. Ya terserah, kamu mau posisi yang baik supaya struktur yang dikehendaki itu bisa terlihat dengan baik. Posisi apa saja? Bisa lateral, bisa frontal, bisa tons, bisa basal, bisa waters, bisa kalpel. Tergantung dari daerah mana yang dikehendaki, daerah mana yang terbaik. Ya, apa gunanya kalau kita membuat foto lateral skull view? Ini paling banyak memang diminta untuk skull. Kita melihat ukuran bentuknya seperti apa, ketebalan dan densitas dari tulangnya, suturanya. Sutura itu adalah hubungan satu tulang dengan tulang yang lain yang ditandai dengan seperti jahitan. Itu namanya sutura. Ya. Jadi awal mulanya ini bagian dari misalnya frontal sama parietal. Nah, itu ada tulang frontal dan tulang parietal itu disambungkan dengan sutura. Apakah ada kelainan di sutura? Iya. Kalau dia belum saatnya nutup, sudah nutup, maka otak tidak bisa berkembang. Namanya kraniosinostosis. Tapi kalau waktunya dia nutup, dia tidak nutup, terbuka terus, ya itu juga namanya kelainan, kelambatan untuk terjadinya penulangan di situ. Jadi memang ada waktu yang tertentu. Biasanya anak-anak itu dalam waktu sekitar 2 tahun itu sudah mulai nutup. Nah, kalian kan lihat bayi baru lahir itu ada kedutan di ubun-ubun, ya kan? Tambah tua, tambah besar, dia menghilang, menutup. Oke. Kemudian ada vascular marking, ada tanda pembuluh darah. Biasanya orang-orang yang sudah berusia, ya, tambah tua itu ada tandanya, venanya berada di dalam sana. Ya, karena tertanam di dalam maka dia membentuk cekungan. Nah, cekungan itu tampak sebagai gambar yang lusen. Kenapa? Karena densitasnya menjadi menurun. Tuh, ya, kemudian kita bisa membuat ini distal dan cranial cavity. Ya, skull base dan isi atau kavitas dari kepala. Ini kalau kita lihat true lateral, ya. Jadi di sini kita membayangkan orbitomeatal. Jadi orbit, ya, ini orbita dan meatus, garis itu ya. Nah, kemudian dia di 1 cm di atas. Itu adalah sentralnya. Apa yang terlihat di situ? Dari foto lateral ini kita bisa melihat sinus nostralis yang superimpuls atau mengganggu. Jadi kalau ada perselubungan di sini ditanya, ini karena apa kiri nggak bisa? Karena karena nggak menjadi sasa. Ya, kemudian ini orbital tubuh. Ya, jadi ini sinus etmoidalis itu ya berada di sisi medial dari bawah orbita.
Nah, apa dari kita itu dibentuk oleh ini dari frontal ini ya, di belakang frontal. Nah, kemudian kita lihat di sini ada sinus sphenoidalis, di mana di sini dia punya atapnya, dia punya dasarnya. Nah, di punggungnya sphenoidalis kita lihat ada ini adalah sela sela 4 pituitary gland. Ya, kemudian ini sinus maxillaris. Ya, ini mandibula, ini maxilla. Ya, ini cervical, ini masculinum. Jadi dari lateral ini kita bisa lihat beberapa struktur tadi. Dan ya, di sini ada hidung. Ini ada hidung. Hidung atau pohon itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang osseous dan cartilage. Sehingga kita tidak bisa melihat bagian yang bukan cartilage kalau tidak dikondisikan dengan soft tissue. Jadi lebih soft. AVV-nya diturunin supaya soft tissue-nya bisa dilihat dengan baik. Ya, cartilage-nya ini bisa dilihat dengan baik. Ya, kalau orang habis ditinju, kemudian hidungnya bengkak, nah, lihat apakah di bagian dari tulang lunaknya itu mengalami fraktur atau tidak. Ya, kalau keseluruhan besarnya ini kita bisa lihat macam-macam, ketebalan dari tulangnya, yang vaskular markingnya, ya ini di daerah parasela ya, sela dorsika. Kemudian ini adalah daerah sphenoid, ini daerah frontal. Jadi bagian-bagian inilah yang kita bisa lihat di mana bagian itu gabung antara kanan dan kiri. Itu sulitnya di foto polos itu. Maka pilihan saat ini yang banyak dilakukan adalah dengan foto CT scan. Baik, sekarang kita membuat foto dengan posisi AP. Lihat di sini bahwa ini adalah X-ray beam-nya, sinar X-nya, jalurnya ya di sini. Maka dia nanti ini 0 derajat kan sini. Nah, kalau kita ingin menampilkan orbitometal line itu dia menyudut, sudutnya sekitar 15 sampai 20 derajat, 21 derajat. Nah, ininya sentralnya di inionnya ya. Jadi itu kalau membuat hasilnya seperti ini. Ya, tadi yang saya katakan sutura itu ini. Nah, Muhammad Firman, ini apa ini? Gambar apa ini? Yang seperti jahitan ini. Sutura, Bu. Sutura apa? Frontalis. Frontal ada. Suturanya ini miliknya di lamboid, di belakang antara parietal dan occipital. Tapi karena posisi AP, dia menjadi terlihat. Seharusnya di posterior, tapi di foto AP semua bagian menjadi terlihat. Ya, oke, makasih. Jadi apalagi tadi sudah lihat ya suturanya seperti ini, kita mau memperlihatkan sinus frontalis, ini orbits ya, orbita yang kanan, ini yang kiri, ini ethmoidalis ya, kemudian sphenoidalis nggak kelihatan dari posisi ini. Yang jelas di sini ada septum nasi, ada concha nasalis, dan lihat di sini, ini adalah bagian dari temporal bone yang disebut petrous bone. Di petrous bone itu ada kanal di sini. Ini tempat saraf 8 dan 7 lewat. Orang zaman dulu melihat seperti ini, gambar ini dilihatkan. Supaya apa? Kita bisa tahu ada penyakit di situ. Tapi itu cara kuno, cara bodoh yang zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak laku lagi. Oke. Makanya kan kita ini sebetulnya mengajarkan untuk sejarah sebetulnya, karena sudah jarang. Ya, ada tapi nggak banyak. Tapi tetap harus bisa. Ya, di modelnya seperti ini. Ya, kita lihat mungkin saja ada bagian-bagian yang lebih dense, lebih putih. Apa saja di sini maksila. Ya, nah ini kan tadi temporal bone. Kalau ini Anda harus tahu. Ya, jadi tujuannya untuk membuat foto ini adalah bila
terjadi ada kecurigaan fraktul di frontal, misalnya di parietal, nah itu kelihatan, ya kan? Nah, kalau rima orbital lebih bagus pakai Waters, disudutkan sudah lebih tahu lebih bagus. Gitu. Jadi terbatas sekali skal AP ini. Kemudian tones view. Tones view kita lihat bahwa sentrasinya ada di daerah skal base, ya, karena kita lihat di sini foramen magnum di sini, ya kelihatan. Ini foramen magnum dan struktur di sekitarnya. Kalau ini mastoid seperti itu, ya ini tulang-tulang yang kelihatan di sini, ya menjadi terproyeksi di sini. Jadi saudara semuanya, zaman dulu karena tidak ada dikerjakan ini. Zaman gini tidak ada. Siapa yang mau dijongkir-jongkirkan suruh buat foto ini? Nggak mau orangnya. Pasiennya nggak mau. Ya, oke, lebih baik CT scan. Oke. Kemudian basal PF view. Ya, hiperekstensi dari kepalanya. Ya, anatomical baseline-nya horizontal dan ini sentrasinya di angulus center vertikal antara ini basal dan angulus mandibula. Jadi di antara angulus mandibula. Apa yang kita lihat di basal? Lihat di sini. Ini kita lihat mandibulanya dengan baik. Ini maksila. Ya kan? Kemudian apa saja yang kita bisa lihat di sini? Ya ini strukturnya ini. Ini C1, ini C2, ya cervical 1, cervical 2, kemudian mastoid. Ya kan ini superimpus semua yang ada di sini. Ya, jadi memang sulit untuk menjelaskannya, tidak mudah ini ya. Ini adalah skalpis dilihat. Kenapa ini dibuat? Lihat di sini. Zaman dulu ketika ada tumor, misalnya nasofaring, yang menjalar ke atas, difoto seperti ini, didoglekan gini orangnya supaya lihat foramina di skalpis. Ya, lihat ya di sini ada hubungan antara leher dan kepala. Nah, disitulah lokasi skalpis dan lubang-lubangnya. Kemudian sinus. Sinus ini banyak sampai saat ini kategori foto yang masih banyak dimintakan. Nah, di sini Anda mesti lihat, mesti tahu di mana itu. Dia bisa dibagi anterior dan posterior group, ya. Harus lihat di sini. Lihat bahwa dari foto Waters ini kita bisa tahu apa saja. Ya, tulang frontalnya kita bisa tahu, sinus frontalisnya, sinus ethmoidalisnya. Kemudian di sini ada konkanasalisnya, ini ada ostium yang untuk masuk ke sinus, ya kan? Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada C2, ya. Ini odontoid proses nih di sini yang khas sekali dari C2. Kita juga bisa lihat tulang-tulang fasial. Ada sigoma, ini orbita. Rima superior, inferior, lateral, medial semua kelihatan dengan baik. Ya, jadi ini termasuk unggul untuk cek tulang fasialis. Nih, sinus-sinus yang kita bisa lihat, ini sinus frontalis, ethmoidalis, ini sphenoidalis karena dia di dasar ketika kepalanya diangulasikan maka dia akan terlihat dengan baik. Ini sinus maxillaris kanan dan kiri. Ini septum nasi, ini concanasalis. Baik. Nah, sekarang kita mengecek apa saja abnormalitas di foto polos itu. Ya, tadi kan kita sudah belajar tentang perubahan bentuk, perubahan densitas, ada tekanan intrakranial yang meningkat, ya kan di intrakranial meningkat ke apa tandanya? Bisa hiperostosis, bisa kalsifikasi, bisa metastasis. Nah, kita lihat ada abnormal density. Jadi dia tambah putih, dia tambah hitam. Atau dia seperti ada kerokan apa itu? Anda pernah ini enggak membuat es buah dari pepaya atau melon yang dicomplong-complong itu tahu ya. Jadi ada batok kepala yang kayak dicomplong-complong itu. Ya, jadi itu semua salah satu tanda. Ya, tanda-tanda ada proses di intrakranial yang terjadi sehingga merubah densitas. Ya, bisa klasifikasi, bisa ketebalan.
Coba kita lihat satu-satu ya. Sekarang kita lihat densitas yang berubah. Densitas skala yang berubah itu bisa keseluruhannya. Misalnya, orangnya kekurangan bahan mineral penyusun tulang, maka tulang keseluruhan itu menjadi hitam. Ya. Kemudian dia juga ini yang ada kelainan yang disebut osteogenesis imperfecta. Jadi tidak bisa terjadi penulangan. Lunak terus dia. Ya. Kemudian sebagian yang melunak namanya lakunar skal. Ya, kemudian ada yang meningkat banyak namanya osteopetrosis atau pycnodysostiosis. Ya, kemudian meningkat di bagian tertentu saja itu pada kelainan fibrodysplasia, osteoma. Ini istilah-istilah kedokteran yang nanti mungkin Anda akan jumpai di praktek sehari-hari. Jadi Anda harus mulai kenal, telinganya harus sudah mulai terbiasa. Oke, nah seperti ini. Anda lihat ini normal atau tidak normal? Ya pasti tidak normal kan? Karena ada banyak lusensi di sini. Nah ini tanda tekanan intrakranial yang meningkat. Ya. Nah kemudian harusnya ini tidak seperti ini sampai kayak matanya sampai itu Wonder Woman ya, yang pakai seperti ini, yang kacamata seperti ini. Ini pada bagian tertentu dari tulangnya yang mengalami penebalan. Ya. Oke. Kemudian kita bilang abnormal skull contour. Ya, kontur itu ditandai dengan suturanya, intrakranial kontennya, formasi dari tulangnya. Nah, seringkali kontur dari skal ini berubah karena adanya tadi kraniosinostosis itu penggabungan dari sutura yang lebih dini. Anak-anak itu disiapkan oleh Tuhan untuk otaknya berkembang, makanya suturanya belum nutup. Begitu nutup, ketika otak berkembang berlebihan, ya tekanannya jadi tinggi. Tekanan tinggi akhirnya tanda-tandanya menjadi seperti ini. Oke, baik ya. Jadi ini bagaimana kalau kita menilai bahwa dia itu normal atau enggak bisa dengan cara mengukur ukuran dari skala dibandingkan dengan wajahnya. Pada lahir itu 4:1, artinya kepala gede, wajahnya kecil. 2 tahun 3:1, adulthood 1,5:1. Baik ya, yang namanya sutura itu seperti ini. Ini sutura koronaria, sutura lamboidea, sutura sagittalis, ya metopik sutur daerah sini. Jadi harusnya anak-anak itu memiliki sutura-sutura yang terlihat dengan baik. Bila sudah menutup, hilang gambaran jahitannya tadi, maka dikatakan itu suatu kraniosinostosis. Ya, jadi tadi bila ada penutupan sutura lebih cepat, maka bentuk kepalanya menjadi abnormal. Kalau menutupnya sebagian saja, misalnya nih, ketutup yang di sebelah atas ini, maka pertumbuhan kepala itu menjadi memanjang, ya, seperti kapal, namanya scapucephaly. Ya. Atau bagian sampingnya nutup, dia tumbuhnya ke atas, ya, maka disebut plagiosepali. Ya. Atau bentuk kepalanya gede, kenapa? Cairan di otaknya berlebihan, namanya hidrosepalus. Atau memang kepalanya gede, ya. Ada hidrancephaly, itu kelainan dari lahir, otaknya isinya cairan doang, ya, yang lain enggak banyak bagian otaknya. Ya, ada pituitary dwarfism, itu juga sama, kelainan kepala ini. Ya, kalau ukurannya kecil ya mikrosefali, ya, dan semua suturannya nutup semua. Nah, ini pada ketebalan tadi kalvaria yang menebal bisa pada orang-orang talasemia maupun progresif hidrosefalus. Coba kita lihat.
kepala anak ini, lihat, ini sudah nutup, maka dia pertumbuhannya menjadi ke depan belakang karena dia masih memungkinkan dia nih masih longgar, masih belum nutup ini. Jadi dia tumbuhnya memanjang. Kalau ini tumbuhnya ke atas karena samping-samping sudah menutup. Ya. Jadi saudara-saudara semua, bagaimana radiografer membuat gambar agar agar semua kelainan bisa tampil dengan baik. Ya perhatikan seperti ini, jangan sampai membuat gambar ini kepotong, ininya kepotong, ya. Ya, mohon maaf, ada gangguan sedikit. Ketika kita mohon tidak mencoret-coret di anu saya ya, tolong deh. Ya, ketika ada kita temukan ada radiolucency di skal itu, maka kita harus mencari lokasinya di mana, kemudian hubungannya dengan soft tissue, berhubungan enggak dengan ketebalan tulang. Jadi tulang itu ada namanya tabula interna, tabula externa. Pinggir dalam sama pinggir luar. Ya, tepinya seperti apa, ya tajam enggak, ada kekaburan enggak, sklerotik enggak. Lihat di sini. Anda membayangkan seperti apa di sini? Ini complong, complong, complong seperti keroan tadi, bukan keroan degan ya. Keroan kalau kita membuat S2 dari melon itu loh. Jadi kayak dikerok, dicomplung-complung seperti itu. Ya, ini multiple myeloma. Multiple myeloma itu kelainan yang ada di marrow, di eh, apa namanya ya, sumsum tulang. Nah, kemudian kalau tadi kan lusen nih, gambarnya lusen hitam-hitam. Nah, ada kelainan yang memang putih. Ya, bisa osteopetrosis. Ini kelainan-kelainan yang Anda harus maksudnya ya tahu dan apa ya, telinga kita itu sudah biasa mendengar itu. Gitu ya, Ojo. Jangan yang kayak orang nggak kenal sama sekali tulisan kalau dokter ngirim itu kamu nggak bisa memahami. Kamu sudah saya ajari ini. Saya berharap kalian juga membaca sehingga Anda tahu apa itu yang disebut osteopetrosis, apa fibrosis plasi, PJD, semua ini kelainan-kelainan yang ada di tulang. Ya, lihat di sini osteopetrosis. Putihnya itu hampir menyeluruh seperti ini. Ini abnormalitas pada skal yang kita bisa lihat dari foto polos. Ya, jadi tebal sekali. Ya, kalau foto polos ini bisa kelihatan dengan baik. Kalau CT scan nanti hanya permukaannya aja yang kelihatan. Baik, kalau kita lihat ada ini pasien kita banyak banget ya, terutama karena ibu-ibu pakai pakai bisuntik itu banyak sekali yang matanya menjadi terganggu ya. Ini lihat optik nerve-nya kedorong sama tulang yang menebal nih karena ada tumor namanya meningioma. Kita lihat di sini. Ketika orang ini difoto, lihat di sini jadi tebel semua. Ini tebel semua seperti ini. Nah, saudara-saudara, kalau membuat gambar fotonya harus yang perfect bagus seperti ini. Tepinya kelihatan ya, tidak menyudut-menyudut sehingga ini bisa diamati daerahnya. Oke. Baik. Kemudian fibrous displasi. Bentar ya, ada yang konsul sebentar ya.
Ya, Dok. Ya, apa ya? Tolong WA ya. Iya, iya, iya lagi ngajar ini, lagi online. Nanti tanya. Ya, ya. Oke, ini fibrous dysplasia. Lihat di sini. Jadi tulang-tulangnya menjadi sangat tebal, ya, sehingga di gambar ini menjadi putih. Ini putih seperti ini. Kemudian ada kelainan yang gambarnya itu seperti kapas, putih-putihnya itu, ya. Ada yang namanya Paget disease. Paget disease itu juga kelainan di tulang yang menyebabkan ada bagian yang putih-putih seperti ini. Ya, lihat ini seperti ini. Kami para dokter, ini yang di sini ya, ini osteoma yang ini. Para dokter itu mengamati dari gambaran yang Anda buat. Maka sangat disarankan ya, memang harus membuat fotonya itu harus simetris. Betul-betul simetris. Kenapa? Karena kami nantinya akan evaluasi daerah selatorsika juga. Ya. Kemudian kami juga akan evaluasi daerah-daerah tertentu yang betul-betul membutuhkan true lateral. Kami ceknya dengan apa? Misalnya posisi mandibula. Kalau mandibulanya jumlahnya 2, pasti miring. Ya. Kalau true lateral, mandibulanya cuma 1. Gitu. Nah, ini foto Waters menampilkan di sini di daerah sekitar nasal bone ada tumor yang disebut osteoma. Osteoma itu tumor jinak di tulang, ya, yang memberikan gambaran seperti ini, seperti kapur, kayak tembok kapur gitu. Baik. Ini namanya hiperostosis di sini, hiperostosis. Ya, jadi ada apa namanya penebalan-penebalan tulang yang tidak teratur. Ya, di sebagian tebal, sebagian enggak, sebagian tebal, sebagian. Atau ada kelainan di mana di permukaan otaknya itu terjadi pengapuran di permukaan. Jadi kalau mau lihat ini adalah permukaan otaknya orang ini. Nih, lihat permukaan otaknya mengalami pengapuran. Apa dampaknya? Dampaknya ini orang yang bisa kejang, bisa disertai dengan kelainan pembuluh darah dan sebagainya. Jadi saudara semuanya, gambar-gambar ini menunjukkan bahwa bisa terjadi gambar yang lusen atau litik atau kehitaman atau juga bisa memberikan gambar yang hyperdense atau opacity-nya meningkat atau terjadi kalsifikasi tergantung dari lokasi di mana dia berada. Nah, zaman dulu para dokter itu memperhatikan dua posisi ini, AP dan lateral untuk memprediksi ini lokasinya di mana. Baik, saudara semuanya, saya ingin memamerkan gambar ini. Ini adalah gambar manusia yang usianya 2.500 tahun. Ya, kita belajar, kita juga ahli radiologi bekerja sama dengan ini Profesor Tuti, ini teman saya, belajar tentang antropologi. Radiografer memiliki peran penting untuk membuatkan kami gambar-gambar yang nantinya bisa kami analisis, memprediksi orang ini dulu kelainannya apa. Hidungnya gerowong misalnya, oh ini dulu kena lepra. Kita bisa lihat tulangnya dulu kena, dia pernah dapat tumor meningioma atau osteoma. Itu bisa diamati dari foto X-ray atau foto CT scan. Ya, jadi radiografer nggak bisa saat ini nggak bisa pilih. Aku cuma orang hidup tok, nggak bisa. Ya, klienmu sekarang ini ya klien orang yang sudah umurnya 2.500 tahun yang lalu. Gitu.
Ya, artinya apa? Penting nggak profesi radiografer? Penting, ya kan? Kemudian apa saja ya kita bersinergi dengan para ahli radiologi untuk membuatkan image yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Ini mahasiswa tamu kita dari Malaysia ya, yang lagi belajar di UNER. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan untuk aplikasi klinis ini. Untuk fotoskal memang terbatas, ya, tidak terlalu banyak, tetapi tetap meskipun tidak banyak itu ada. Terutama kalian nanti foto waters, ya, yang sering gagal itu radiografer membuat foto TM joint, nih, temporomandibular joint tuh banyak gagal, sulit, mastoid juga. Ya. Nah itu tolong pelajari baik-baik ketika kamu praktek di mana itu praktikum di alat pakai pantum, ya, belajar betul-betul sampai kamu tanganmu terampil. Ada yang ingin didiskusikan sebelum saya lanjutkan untuk materi yang kedua? Halo, penanggung jawabnya siapa aja tadi? Angelika, siapa aja Angelika? Temanmu, penanggung jawabnya. PJ PJ kelas saya tuh namanya Rahma. Hadir enggak di sini? Hadir. Hadir. Rahma hadir enggak di sini, Rahma? Ayo Rahma. Hadir, Ada Bu. itu Rahma ya. Terus satunya siapa yang di kelas lain? Saya PJ 3B. Oke, Revalina, Rahma, Revalina, siapa lagi? Saya PJ 3C. Oke, Mariana, tiga. Terus apa lagi? Masih ada lagi? Tiga aja. Mariana sudah cukup ini. Apa ada yang perlu didiskusikan? Mariana sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan untuk materi yang kedua. Materi yang kedua tentang vertebrae. Apakah slide saya sudah terlihat? Mariana sudah terlihat belum? Terlihat, Dok. Suaranya jelas enggak? Jelas, Dok. Oke, baik. Ya, jadi Anda akhirnya apa sih dari mata ajar ini? Anda bisa membuat foto yang baik dan benar. Ya, kemudian tentu menyebat posisi, kemudian kepentingannya apa, kelainan medis-medis tertentu yang khas misalnya nih. Saya nanti mau tanya, kalau pasien pilek-pilek lama misalnya, terus batuk-batuk, disarankan membuat foto skal, maka pilihannya adalah apa, terus bagaimana cara membuat. Itu tentu Anda sudah harus, iya, sudah apa ya, otomatis sudah harus bisa. Ya, misalnya menyebutkan, oh itu foto waters. Foto waters ada foto skal dengan angulasi. Berapa derajat? Itu pelajaranmu di radiografi. Ya kan? Menampilkan apa? Sinus-sinus, sinus paranasalis. Ya, ada frontal, ada etmoid, ada maksilaris, ada sphenoid. Gitu ya. Mariana ya, paham ya? Tadi kan sudah diajari. Ya kan? Oke. Nah, ini apa tujuan ini isi kontennya ya. Jadi begini, saudara-saudara semuanya, meskipun CT scan itu sudah tersedia, meskipun ada MRI, tapi tidak semua pasien itu kalau misalnya nyeri pinggang tuh langsung dibuat MRI. Enggak. Masih ada tempat di mana kalian bisa mempraktekkan foto polos ini. Apa saja bagiannya?
Ya, kita bisa melihat cervical spine. Ini tulang-tulang cervical. Kemudian tulang-tulang torakal. Nah, kalau ini cervical 7, torakal 1 sampai 12, lumbal ya, vertebra lumbalisnya 1 sampai 5. Ini ya. Jadi tulang-tulang terbentuk dari tadi cervical, torakal, lumbal. Kemudian tentu sakrum ya, dan tulang duduk atau coccygeus. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu. Nah, daerah servikal itu daerah yang paling mobile. Kenapa? Karena dia fungsinya memang untuk menjadi apa ya? Nah, mengamati misalnya nih ya, fungsi pendengaran misalnya ada di kepala. Maka ketika ada yang manggil misalnya dari sisi kanan, kita menengok ke kanan. Ada yang manggil ke kiri, ini, ya kan? Ini mobilitasnya luar biasa. Mobilitasnya tinggi banget, maka bentuk dari tulang servikal itu juga tertentu. Ya, beda dengan tulang yang ada di lumbal. Lumbal ini ikut menyangga, maka dia menjadi kuat, gede. Lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tulang-tulang yang sangat besar karena ikut menyangga tubuh kita. Ya, tadi mobile maka ukurannya kecil. Nah, torakal itu sedang saja. Ya, sedang. Ini semua bagian ini ikut membantu, mensupport, dia support ya agar badan kita itu menjadi tegak, agar badan kita ini menjadi baik, ya menyangga di bagian belakang. Karena di depannya itu ada fungsi-fungsi yang luar biasa. Seperti di leher saja, di depannya itu ada struktur untuk misalnya bicara, menelan, ya kan esofagus, ada trachea, laring, ya toh. Belum yang ada di belakangnya juga. Belakangnya ada spinal cord. Spinal cord ini adalah jalur saraf. Nah, semua bagian ini harus dipelihara dengan baik supaya berfungsi dengan baik. Ini adalah bagian-bagian otot yang ketika foto polos itu sulit untuk dievaluasi. Ya, kenapa? Karena dia densitasnya itu tadi ketika di foto yang terlihat adalah tulangnya karena kafenya itu kafe tulang. Ketika dibuat kafe soft tissue, tulangnya juga mengganggu. Ya, jadi kejelekan dari foto 2 dimensi itu seperti itu, gabung jadi satu. Ya. Nah, bagaimana dengan vertebra? Vertebra pada umumnya terdiri dari tanya. Kemudian ada superior articular process, di mana di sini menunjukkan ya tempat perlekatan-perlekatan dari otot-otot. Ini processus transversus. Ya, ini processus spinosus. Nah, di sini ada bagian yang disebut inferior articular process yang nantinya bergabung dengan yang di bawahnya. Ya, jadi gandengan. Gini, gandengan seperti ini. Ini juga kita harus evaluasi gandengan tempat gandengan-gandengan itu. Kenapa? Karena disitulah bisa menyebabkan terjadinya kelainan. Namanya joint. Joint itu selalu ada pelumasnya. Ya, ada cairan sendinya. Ya, karena dia bersendi. Maka ketika dia terjadi sesuatu, terjadi misalnya proses degeneratif, itu juga mengganggu fungsi. Anda lihat di sini bahwa di lubang ini nantinya ketika kita membuat foto itu sulit untuk diamati. Ya, kecuali dengan MRI, CT scan baru bisa lihat irisan transversal. Pada foto polos yang kita lihat adalah foto lateral.
Yang nantinya di depannya adalah korpus, ya, di belakangnya ini nanti ada ini prosesus articularis superior, inferior, kemudian prosesus spinosus di belakang. Bila PA, maka yang terlihat adalah prosesus transversus di sisi kanan dan kiri. Sedangkan yang prosesus spinosus itu menjadi tidak terlalu jelas, hanya berupa garis saja. Ya. Jadi lihat di sini bahwa di daerah spine itu ada korpus, kemudian ada longitudinal ligamen longitudinalis posterior di sini. Ya, ada di situ. Foto polos enggak kelihatan. Apalagi menyangkut soal spinal cord. Sumsum tulang yang di belakang tidak terlihat. Ya, sekali lagi tidak, udaranya itu mengalami pengapuran baru bisa kita lihat. Ya. Nah, di mana lokasi pembuluh darah itu lihat di sini. Ya, tergantung dari levelnya setinggi apa. Ya, sampai membentuk seperti ini rami-raminya. Ya, cabang-cabangnya. Gitu. Dia asalnya dari mana ini? Dari aorta. Kemudian membentuk ini di daerah samping. Baik, sekarang radiografinya. Untuk apa kita membuat radiografi servikal? Radiografi servikal itu bisa kita buat dengan tujuan untuk melihat bagaimana susunan tulang-tulangnya. Apa yang terjadi pada korpusnya? Apa yang terjadi pada laminanya? Apa yang terjadi pada prosesus spinosus? Apa yang terjadi pada facet jointnya? Ya, kemudian kalau spinal cord di dalam sini kita tidak bisa lihat. Kita bisa lihat soft tissue di sini. Ini tempatnya esofagus di sini. Ini adalah saluran napas. Kita juga bisa lihat larynx ada di sini. Maka dengan demikian, maka segala sesuatu yang ada tulang seperti dari foto ini. Ya, contoh misalnya kalau orangnya infeksi bisa enggak bisa kalau dia melibatkan tulang-tulang. Tapi kalau jadi para dokter itu mempelajari tulang-tulang servikal itu apa saja yang diamati, ya susunannya, maka dibuat seperti ini, ya garis-garis. Apalagi antara satu tulang dengan tulang yang lain yang disebut intervertebral space atau disk space, ya ini antara satu tulang dengan yang lain juga diamati. Orang tua lihat ya, di sini kan bagus nih, lebar, menjadi tua nih lebih kecil, lebih di sini. Ini sudah mengalami kelainan di sini. Kemudian kita bisa posisi oblik. Ini kan posisi lateral nih. Ini sekarang posisi oblik. Apa yang bisa kita lihat di posisi oblik? Posisi oblik kita bisa melihat tempatnya saraf keluar dari situ. Bila dia menyempit, bisa diprediksi terjadi penyempitan tempat saraf keluar, itu yang menyebabkan orang menjadi nyeri atau dia menjadi lumpuh. Itu bisa dari situ. Khusus untuk tulang C2. Karena lokasinya berada di belakang dari ini, maka perintahkan pasien untuk buka mulut. Nah, di foto maka tulang servikalnya terlihat di sini. Oke. Sekarang torakal. Torakal, buat apa dibuat foto torakal? Sama tujuannya. Indikasi membuat foto torakal tentu ingin melihat kelainan-kelainan yang di sana. Ya, baik itu susunannya, densitasnya, di antara dua korpus ini ada apa dan sebagainya. Maka nanti kita bisa lihat ada kelainan-kelainan yang memang bisa dideteksi. Ya, terbanyak kalau di Indonesia
Kelainan itu yang banyak adalah karena proses TBC. Ya, jadi TBC yang bukan di paru-paru tapi di tulang vertebra. Ya, spondilitis TB. Nah, dengan segala dampaknya, kalau kita lihat di sini ada ruangan di belakang dari korpus, ya, namanya spinal cord atau medula spinalis. Medula spinalis adalah mengatur persyarafan korpus yang rusak karena TBC. Dia menjadi terdorong ke belakang karena runtuh ke belakang, maka namanya spinal cord yaitu tertekan, maka orangnya menjadi lumpuh, ya, lumpuh dua kaki. Baik, sekarang lumbus sakral. Ini paling banyak diminta, jadi Anda harus tahu kegunaannya apa. Namanya lumbus sakral. Maka wajib hukumnya di bawah ini torakas 11-12 itu terlihat. Ya, karena ada orang-orang yang memang jumlah luhalnya ini tidak sampai 5, ada juga variasinya. Maka kita perlu menampilkan torakal yang bawah, ya, 11-12 dan sampai di daerah sakrum di sini kelihatan, ya. Jadi radiografer jangan diskon ya, kalau mulainya di sini, ya, ujungnya di sini Anda kelihatan, ya. Jadi harus seperti ini. Ini perfect, fotonya bagus sekali, ya. Kita bisa lihat di sini mulai dari vertebra thoracalis-nya bagian bawah, kemudian lumbal 1 sampai 5, kemudian sakrum 1. Kita lihat susunannya, korpusnya, densitasnya dan sebagainya. Nah, suatu saat kita juga bisa dimintai foto oblik. Oblik, lumbosakral oblik. Tujuannya adalah ingin mengetahui bagian-bagian dari tulang-tulang tadi yang saya sebutkan di sini. Nah, tulang-tulang ini yang ingin dievaluasi. Kadangkala frakturnya itu di sini, ya, pars articularis di sini. Nah, kalau fraktur di sini, maka terbaik adalah dengan membuat foto oblik supaya ini terlihat. Bagaimana caranya? Setelah kita membuat foto yang miring seperti ini, maka ada bagian yang ini Anda lihat seperti anjing keke ini. Lihat ya, ada kupingnya, ada matanya, ada kepalanya, ada lehernya, ada badannya, ada kakinya. Semua bagian dari yang bisa diamati dari posisi oblik ini, itu harus disampaikan pada, maksudnya gambarnya ini harus bagus seperti ini, supaya kami bisa mendeskripsikan, membuat ekspertise apa yang terjadi. Karena kami punya patokan, kalau kelainannya di kuping itu apa artinya, kalau di hidung itu apa artinya. Ya, jadi kalau kelihatan di sini itu adalah superior articularisnya. Kalau matanya itu pedicle. Apa sih pedicle itu? Pedicle itu kalau kita lihat di pedicle itu yang di sini. Ini pedicle. Jadi kalau miring, akhirnya pedicle-nya menjadi tadi itu gambar yang ada di anjingnya itu ada di matanya. Ini pedicle. Nah, leher ini adalah pars interarticularis di sini. Kemudian body sampai lamina itu gambarnya yang ada di badannya ini. Badannya ini menunjukkan lamina, prosesus venosus. Ya. Kemudian ekornya itu adalah superior articular process. Jadi dengan mengamati ini anjing keke ini, kami bisa menentukan bahwa orang ini terjadi misalnya fraktur di mana nih di pars articularisnya di sini. Ya. Ini beberapa ini di daerah masih dipakai kalau memang sulit untuk CT scan maupun MRI. Kami membuat seperti apa sih yang dievaluasi? Pertama susunannya, umumnya, bentuk dari korpusnya, tepi dari korpus, densitasnya,
jarak antara korpus satu dengan yang lain, interventricular, laminanya, fasa kiri, articular facet, para terdosis, semuanya ini kami evaluasi. Sebisa mungkin Anda setuju. Oke, ya, jadi apa saja kelainan ada di saat yang pertama trauma, yang kedua proses kewalahan, ini sebagiannya ditara, kemudian kelainan bawaan, infeksi, kelainan metabolik, ini gadis 20 tahun, ya, foto panjang ini maksudnya adalah supaya dokter bisa membuat prediksi. Ini urusnya ini bengkok, ya, ini adalah skoliosis. Nah, kalau mau dikoreksi, mau dibuat dibuat lurus kembali, maka sudut-sudut yang membentuk ini skoliosisnya ini diukur. Makanya saudara-saudara membuatnya harus betul. Ya, batas bawah mana, batas atasnya mana, gitu ya. Kemudian untuk melihat fleksibilitasnya, pasien diminta untuk fleksi ke kanan, fleksi ke kiri, diukur sudutnya juga. Maka dengan demikian, dokter ahli radiologi punya data yang disampaikan kepada dokter pengirim bahwa sudut yang dibentuk pada saat bending, namanya bending itu miring itu berapa netral berapa. Dengan demikian dokter punya acuan ketika melakukan koreksi. Oke, sekarang kita bicara tentang kasus wanita 20 tahun, 2 hari sebelumnya jatuh, saat ini nyeri di leher. Nah, dibuat seperti ini. Ya. Ini kasus real ya. Maka radiografer coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, namanya 7 cervical terlihat dengan baik. Ya, dalam posisi lateral. Dalam posisi yang AP pun juga terlihat bisa dievaluasi. Ya. Jadi harus gambarnya perfect seperti ini. Oke, ya. Bisa juga pasien itu dimintakan oblik. Kenapa? Karena mau lihat ini foramina neuralisnya. Apakah ada jalu atau osteofit yang masuk ke sana? Dalam kasus ini yang masih normal. Nah, kalau ada jalu itu seperti ini, jalunya nonjol. Ya. Ini foto seorang laki-laki yang usianya sudah 59 tahun. Ya, kita lihat apakah ada kelainan-kelainan yang saya sebutkan tadi, ya, alignment dan sebagainya. Tapi orang ini porosis, tulangnya sudah mulai porotik, ya. Dan pada posisi oblik ternyata di sini ada foraminal stenosis. Jadi ada penyempitan di spinal foraminanya. Jadi menekan saraf yang keluar melalui ini. Ya, ini orangnya sakit sekali. Ya, maka kita tunjukkan kelainannya di mana. Kasus yang kedua orang yang sakit pinggang, ya, sakit pinggang selain dia osteoporosis di sinilah. Ya, nekuk-nekuk seperti ini apa menyebabkan sakit. Lihat di sini, ini yang namanya spondylolisthesis. Ya, spondylolisthesis geser. Tulangnya menggeser. Nah, tentu pergeseran ke posterior ini menyebabkan aliran liquornya terganggu, kemudian ya apa namanya, pasti nyeri sekali ya, karena kan berubah nih strukturnya. Jadi arsiteknya itu tidak lurus begini, tapi ada selisih seperti ini. Dan ini menimbulkan banyak kelainan ya, misalnya foramennya menjadi sempit dan sebagainya. Ini wanita 67 tahun ke kaki. Ya. Kalau tadi enggak, tapi terus kelihatan.
Kemudian ini ada dulunya spondylosis lumbalis, ini spondylosis lumbalis. Ya, jadi apa yang kita lihat di foto itu berkorelasi dengan kebutuhan pasien. Wanita 8 tahun dengan nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang ini kalau dari sini ya memang ada kelainan di sini. Tapi ingat di sini dia juga ada batu di saluran kencing, ya kemungkinan uterus. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, beda kan kalau kamu motong di sini, tapi kalau motongnya sampai agak ke bawah, maka batu yang ada di ureter ini bisa terlihat dengan baik. Kasus yang ketiga, gadis usia 30 tahun, tulang belakangnya seperti ini. Radiografer sulit sekali membuat kayak gini. Ya kan, menekuk-nekuk seperti ini. Tetap harus dibuat. Ya, tetap harus dibuat interpretasi. Ya, kamu nanti akan lihat betapa sulitnya membuat foto seperti ini. Ya, persiapan operasi, tolong dibuatkan ini ya. Kalau true lateral ya true lateral. AP ya AP gitu ya. Lo lebih sebelum karena orangnya bongkok ndak urusan. Pokoknya kalau AP AP, lateral lateral. Ini ya dari lateralnya seperti ini. Oke, sekarang kasus infeksi. Tolong di-off-kan Aulia, suaranya di-off-kan. Aulia suaranya di-mute. Aulia suaranya di-mute. Aulia Alfani. Saya tidak minta kalian untuk memperhatikan saya, tapi tolong jangan ganggu orang lain yang pengen belajar. Ini ada kelainan akibat infeksi, ya. Pasien kita masih banyak seperti ini yang TBC, tuberkulosis, di mana lihat di sini, harusnya korpus itu sebesar ini dia menjadi mata uang, ya namanya silver coin seperti ini. Kemudian dia membentuk sudut. Ini tentu berbahaya sekali bagi spinal cord di sini. Tertekan, kalau tertekan bisa lumpuh, ya. Kemudian di sini juga ini ada soft tissue yang tebal di sekitar vertebra. Ini semua nanah, ini semua abses, ya, para vertebral abses. Jadi saudara semuanya tidak semuanya pasien itu mudah untuk dibuat. Maka perlu kerjasama yang baik. Kamu harus menjelaskan dengan detail supaya orang itu merasa nyaman ketika difoto, ya. Oke. Nah, ini juga ya namanya paravertebral abscess di sini. Ya, ada abscess. Ya, abscess itu borokan itu loh di sini. Nah, ini tulangnya sudah deformitas. Nah, ini sama juga TBC di sini. Ini juga TBC. Ada juga kelainan yang disebut ankylosing. Itu kelainan suatu kongenita apa ya bawaan di mana di sekitar soft tissue di sekitar dari spine-nya itu terjadi pengapuran-pengapuran yang akhirnya membentuk seperti bambu, namanya bambu spine. Ya, namanya ankylosing spondylitis. Oke, sebagai kesimpulan, radiografi vertebra masih banyak dibutuhkan untuk praktek sehari-hari ya. Umumnya dibuat posisi AP dan lateral. Untuk evaluasi foramina dibuat oblik. Kelainan servikal atas buka mulutnya. Jadi foto AP lateral ini bisa karena dia ada trauma, bisa karena infeksi, bisa kelainan bawaan, bisa tumor, metabolik, proses degeneratif. Ya sama ya, di antara tumor tulang yang banyak juga disebut multiple myeloma seperti di kepala tadi. Jadi complong-complongnya banyak di korpusnya.
Kalau Anda membuat fotonya itu tidak tajam, fotonya itu kabur, kami pun sulit sekali untuk membuat interpretasi. Oleh karena itu, para radiografer, belajarlah baik-baik bagaimana tipsnya untuk mendapatkan gambar yang terbaik. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan.